Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-atharu athar. Kana ono sapa Abu Bakar ini Siddiqu sapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya do'u iku nyelehaken sapa Abu Bakar. Beliau menaruh hasatan ing kerikil, batu kecil fihi ing dalam mulute Sayyidina Abu Bakar. Yamna'u menyetop sopo Abu Bakar nyetop biha kelawan kerikil mau kelawan hasah mau menyetop nafsahu ing awake Abu Bakar anil kalami saking ngomong, saking beliau ingin mengontrol jangan berlebihan bicara sampai menaruh kerikil di mulut beliau. Wa kanalan ono sopo Abu Bakar iku yushiru isyarah sopo Abu Bakar ila lisanihi maring lisani Abu Bakar wa yaqulu lan dawuh sapa Abu Bakar hadza utawi iki mulut alladzi iku perkara aurada kang nekaaken apa alladzini ing ingsun almawarida ing pira-pira nggontu meka. Inilah mulut inilah yang menghantarkan aku kepada berbagai persoalan. Wa qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'udin wallahi demi Allah alladzi la ilaha illa huwa alladzi rupane zat la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud ilahu angin alladzi masya ora ana apa suwiji-wiji ahwaju boleh ahwaja bisa dijadikan ahwaja bisa iku luwih membutuhkan ila tulis sijnin maring suwene dibui min lisanin tinimbang lisan. Tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk dipenjara lebih lama daripada lidah. Disangkanya yang yang dibui itu bangsa maling, koruptor, bukan itu saja. Lidah pun lebih layak dihukum dibui secara atau dalam waktu lama. Wa qala dawu sepetawus sentawus lisani utawi lidahku iki utawi lisanku iki sabuun iku minangka hewan buas. In arsaltu lamun nguculaken sapa ingsun hu ing lisan atau sabuk akala moko mangan apa lisan ni ing ingsun. Dia akan mencelakakan aku kalau macan kok dilepas maka bikin celaka termasuk pemiliknya. Wa qala dawu sapa Wahb bin Munabbih fi hikmati ali Dawuda hakun iku nyata wajib alal aqili ing atase wong kang duweni akal ayakuna wajib apa yen toh ono sapa akil ini haruslah arifan iku wong kang mengerti memahami bizamanihi kelawan situasi zamane al aqil tidak terbawa arus tapi memahami tidak terbawa arus tapi dia memahami zaman ini, oh zaman yang kita hadapi ini karakteristiknya begini. Ya setelah dia memahami ya cari solusinya gimana? Cari solusinya bagaimana? Tidak terbawa oleh arus zamannya. Tidak mudah terbawa oleh arus zaman. Tapi dia paham zaman ini apa? Iya, arifan bizamane itu bukan harus mengatakan zamannya sudah begini harus ikut-ikutan, tidak harus setiap apa kata zaman itu kita ikuti, tidak. Yang pasti kita mesti mengambil langkah yang ideal. Arifan bizamane itu bukan la mujarian bizamanihi, bukan selalu ngintil, bukan selalu ngikut terhadap aturan zaman. Zamannya sekarang sudah internet semua, berarti ngaji model begini ditinggalkan saja begitu. Zamannya sudah internet semua, di YouTube juga sudah banyak pengajian, ngaji juga sudah banyak. Yang instan juga sudah banyak. Apa model begitu? Tidak kan? Jadi arifan bizamanihi aila mujarian bizamanihi
Memahami bukan selalu mengikuti, bukan selalu mentaati zaman itu sendiri, tapi bisa mengambil solusi-solusi. Hafizan tur iku bisa jaga li lisanihi maring lisane al-aqil. Mukbilan tur iku fokus ala sya'nihi, madhab fokus ala sya'nihi ing atase urusane al-aqil. Wa qala dawu sapa al-Hasanu Imam al-Hasan, ma aqala ora pinter, ora mikiri, ora pinter, ora mikiri dinahu ing agamane wong, man sapa wong lam yahfaz kang ora menjaga sapa man, ora ngreksa sapa man lisanahu ing lisane man. Jadi orang yang tidak menjaga lisan itu sama dengan masa bodoh terhadap agamanya. Masa bodoh terhadap agamanya. Ya taqala bikulli masami'a. Setiap apa yang didengar diomongkan itu bukanlah seorang yang menjaga agama. Wa qala dawu sapa al-Auza'i, Imam Auza'i kataba menulis surat, mengirim surat ilaina maring kita Umar bin Abdul Aziz, sapa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Isi surat Umar bin Abdul Aziz adalah begini: amma ba'du fa innaman moko setuhune wong aktsara kang akeh-ngakehaken sapa man, ngakehaken zikrul mauti ing eling mati, radhiya moko ridha sapa man minad dunya saking dunya, bil yasiri kalawan kang setitik, al iktisad. Orang yang senantiasa ingat akan kematian, dia tidak banyak target. Tidak banyak target yang harus didapatkan. Ya sudahlah. Ujung-ujungnya ya cuma segini-gini doang. Fasilitas dunia ini ya inilah begini. Fasilitas dunia semuanya beresiko kan, semuanya beresiko. Kalaupun toh aku menikmati harta dunia ya cuma sebentar. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Sekali lagi awas itu. Jangan terkecoh dengan bos-bosnya KFC itu. Umur 60 tahun. Setelah 60 tahun jadi orang kaya. Nggak enak. 60 tahun kok baru kaya. 60 tahun baru kaya. 61 tahun mati. Ini kan nggak enak. Nikmatin apa? Kalau mau jadi orang kaya, itu kayak jadi anaknya Sultan Brunei sekalian. Jadi anaknya aja tuh, nggak usah jadi sultannya. Banyak urusan jadi bapaknya itu. Paling enak itu jadi anaknya raja, jadi anaknya sultan, anaknya paling enak. Kalau jadi bapaknya kan banyak pikiran. Kalau jadi anaknya tinggal foya-foya aja. Kalau mau enak-enakan sukses tuh, usia 60 tahun baru sukses, ya sakit hati saya sih. Sakit hati 60 tahun kok baru sukses secara materi, sakit hati. Aduh, nggak enak. Duit ada, buat makan empal gentong aja nggak boleh. Nggak boleh, ya kan? Sakit hati gitu tuh, madet dalam hati tuh, madet gitu, nggak enak. Duit ada, aduh, naik mobil AC aja masuk angin, meriang, apa enaknya? Mobil ada sih, baru beli Alphard kemarin, keluaran terbaru. Tapi kalau naik Alphard langsung masuk angin, meriang badan ini, ya apa enaknya? Kan apa nggak madet gitu kan? Madet lah, sakit hati saya. Kalau ingin enak-enakan sekalian dari kecil foya-foya. Itu pun sebenarnya ya tidak layak juga, usia dunia ini sebentar. Maksud saya, apa yang dibanggakan orang, jangan putus asa, ayo terus, 60 tahun masih ada kesempatan kaya. Nah ini ngapain 60 tahun baru kaya tuh? Kalau mau kaya sekalian tuh. Kalau mau zuhud sekalian zuhud. Kalau mau zuhud sekalian zuhud. Kalau mau foya-foya sekalian foya-foyanya. 60 tahun baru jadi orang kaya, ya nggak enak.
Kalau niat jadi orang kaya tuh jadi anaknya Sultan Brunei gitu kan. Kalau boleh daftar, daftarlah sana. Jadi anaknya Sultan Brunei, jadi anaknya raja gitu, enak gitu tuh. Dari kecil udah enak, dari kecil ya fasilitasnya tuh wah enak, masih muda kan, apa-apa juga masih boleh. Orang tua misalkan duit nyanding, ada duitnya, mau beli empal gentong nggak boleh, jalan-jalan jauh-jauh, aduh pening kepala ini, encok. Iya, pinggangnya kena encok lah, masuk angin lah, apa enaknya gitu, cuma madet-madet doang. Waman ada kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yaknihi. Waman utawi sapa wonge ada iku ngitung-ngitung sapa man, memperhitungkan sapa man kalamahu ing omongane man. No, ya iyalah. Jadi bab orang mukmin ini jangan dianggap bukan pengusaha. Orang taunya pengusaha itu bikin pabrik, bikin perusahaan. Nah, ini orang mukmin pun ada hitungannya. Dikiranya yang disebut pengusaha itu cuma paman gober gitu kan. Paman gober tuh ngeluarin duit satu uang recehan aja mesti ada perhitungannya. Jangankan uang lembar-lembaran gitu, segepok, 2 gepok uang kan. Pengusaha sejati kan gitu. Segalanya ada perhitungan. Kalau pengusaha Jawa itu ya punten ini kawan-kawan saya sendiri. Kadang-kadang teman-teman kita sendiri kurang perhitungan. Tapi kalau mereka pengusaha yang itu tuh hitungannya, kalau di mall tuh kan duit 15 perak, 15 rupiah ada hitungannya, 25 rupiah ada hitungannya. Kalau kita kan enggak, jajannya jajan gorengan cuma 2 biji, minta plastiknya double, kertasnya double. Nah itu kan enggak ada hitungannya. Coba kalau di sana, di apa itu, mana itu yang bungkusnya aja suruh bayar tuh, lote ya. Nah, kalau di lote itu beli bungkusnya aja mesti bayar tuh, bungkus plastik tuh mesti ada hitungannya. Kalau kita kan nggak ada hitungannya, udah jualannya cuma jualan gitu doang. Dagangnya dagang kacang rebus, buat kertasnya, kertas pembungkusnya. Kemudian minta plastiknya lagi, didobel lagi plastiknya. Nggak ada hitungannya. Kalau mereka sih ada hitungannya, pengusaha elit sampai kresek plastik aja suruh bayar 500 rupiah, 200 rupiah tergantung apa ukurannya. Ada ukurannya. Kita kan nggak ada. Dagang ya udah, plastik itu dianggap gratis gitu aja. Plastik dianggap gratis. Ada hitungannya pengusaha dunia tuh, aduh, iya paman gober tuh ya, paman gober, awas tuh. Uang receh aja itu mesti ada. Ini saya keluar nanti kompensasinya dapat apa? Ada tulisannya, ada catatannya. No, ada catatannya semua. Maka duitnya banyak itu paman gober. Duitnya banyak. Lah orang mukmin itu pun pengusaha. Seorang yang mukmin pun pengusaha, ada perhitungan. Setiap langkahnya dihitung, setiap tutur katanya dihitung. Apa kira-kira saya dapat apa? Kalau saya bicara saya dapat apa? Perhitungannya bukan materi kan? Perhitungannya. Qalla kalamuhu, maka setetik kalamuhu apa kalame man illa fima ing dalam omongan yakni kang penting apa mahi ing man. Wa qala dawu ba'dhum sebagian ulama, asumtu utawi menang sikap diam, yajma'u iku ngumpulaken apa asumtu, ngumpulaken lirajuli maring wong lanang fadilataini ing 2 keuntungan, 2 keutamaan. Assalamata rupane selamat fi dinihi ing dalam agamane rajul,
Wal fahmalan pemahaman an sahibihi saking wong duweni ikilah as-sumtu, suatu ibadah besar. Tapi ini jarang yang namanya sikap diam ini sebagai suatu ibadah. Sikap diam sebagai suatu ibadah memang jarang diungkap, jarang dipidatokan, jarang dikampanyekan. Ya yang namanya ibadah yang sering dikampanyekan ya haji gitu-gitu aja. Anak TK disuruh manasik, iya kan? Saking pentingnya haji, saking pentingnya haji dalam pemikiran, dalam obsesi masyarakat kita, yang dibicarakan haji, infak pun infak duit. Kalau infak ilmu jarang dibicarakan. Selalu masyarakat itu suruh haji, suruh infak, itu aja. Sama mubaliknya kan, entah itu motifnya apa. Suruh infak lagi, ayo bikin sorga bikin rumah, bangun rumah di sorga, ayo sini infak, sini bapak ibu, sini infak di sini. Investasi sorga, investasi akhirat, entah apa bahasanya. Yang dibicarakan, yang digaungkan di mana-mana. Yang dibicarakan, yang digaungkan di berbagai tempat, di pom bensin, di jalan-jalan, di media-media, baik cetak maupun elektronik. Itu aja. Kalau bukan haji, ya infak. Kalau bukan infak, ya haji. Yang bersifat duit dan duit. Padahal ada ibadah yang tanpa duit. Apa? Ibadah diam. Ibadah diam, semuanya perlu diam. Yang pintar, orang alim, sesekali mesti diam. Orang bodoh sekalipun, ya pun ibadah diam. Makanya dulu ada orang mengkritik kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dianggapnya apa gitu kan. Maka kitab Ibnu Malik itu alfiyahnya disebut khulasah. Khulasah itu bagian akhirnya bermakna sah. Berbunyi sah. Sah itu diam saja. Daripada Anda kebanyakan mengkritik alfiyah Ibnu Malik, maka sah, diam saja. Anda belum benar-benar memahami apa itu alfiyah, maka sah, diam saja. Yang tidak memahami ilmu nahwu, sah, diam saja. Jadi ini suatu apa ya? Suatu isyarat orang itu jangan mudah membicarakan agama. Maka Ibnu Malik nazam alfiyahnya disebut khulasah. Artinya orang yang tidak menguasai, tidak memahami gramatika Arab dengan baik, ya mending diam. Daripada bicara tentang agama ngawur, ngalor ngidul, nggak jelas. Silahkan, kalau tidak paham ya ibadahnya adalah diam dan ngaji, belajar. Itu. Bagus itu namanya khulasah. Sah itu kan bunyinya berbunyi sah, diam maknanya, sah itu diam. Bahasa apa namanya, isim fi'il ya. Jadi ada ibadah diam tuh. Ibadah tuh bukan yang selalu berkaitan dengan duit melulu. Bukan yang selalu berurusan dengan duit melulu. Ada kalanya ibadah itu tanpa apa-apa. Kenapa tidak dibicarakan? Kenapa tidak dikampanyekan ibadah diam ini? Orang alim sesekali mesti diam. Orang bodoh, orang awam ya harus diam. Kewajibannya mendengarkan. Waqala dawuh Muhammad bin Wasi'in
sesekali ya, meskipun kadang mesti bicara. Terkadang manusia pun mesti bicara. Tapi ada kalanya diam itu ibadah. Wa qala dawu sepu Muhammad bin Wasi'in, sepu Muhammad bin Wasi' di Malik bin Dinarin, Malik bin Dinar, ya Aba Yahya, wahai tuan Aba Yahya, hifdzul lisani utawi menjaga lisan, asyaddu iku lebih berat, ala nasi ing atase menungso, min hifdzid dinari tinimbang menjaga dinar, wa dirhami lan menjaga dirham. Jadi menjaga lisan, menutup lidah, menutup mulut, ini jauh lebih susah daripada menabung harta benda. Kalau orang menabung harta benda, ada yang ngelitiki, ayo berangkat haji, ayo berangkat umroh, pahalanya banyak. Ya, duit dadak-dadak dikeluarkan, gitu kan. Bisa. Ayo investasi akhirat, bisa. Ini yang memahami agama secara materi. Orang yang hidupnya konsumtif, ya tidak bisa menjaga uang kan. Lihat barang bagus setitik, pengen beli. Lihat barang bagus setitik, pengen beli. Pengen belanja. Tapi hifdzul lisan ini susah. Susah sekali. Min hifdzid dinari wal dirhami. Jadi makanya lebih mudah jadi orang kaya daripada menjadi orang melarat. Umumnya manusia itu lebih mudah jadi orang kaya daripada menjadi orang melarat. Kok bisa gitu sih? Di sini ada kaidah lebih gampang jadi orang kaya daripada menjadi orang melarat. Kok saya nggak kaya-kaya? Nah ini kan pertanyaannya begitu mungkin. Kok saya nggak kaya-kaya? Lebih gampang jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu apa? Orang kaya itu kan selalu brol-brolan kan. Tidak karena duitnya banyak, dia belanja ini, belanja itu. Pergi sana, pergi sini. Manusia tuh rata-rata begitu. Orang Indonesia gayanya konsumtif. Uang cuma segitu-gitunya ya dibuat kredit motor. Uang cuma segitu-gitunya buat beli HP baru. Nah itu kan bergaya kaya. Kalau orang melarat itu apa sih? Miskin. Miskin itu berasal dari kata maskanah. Maskanah itu diam aja. Diam aja karena dia nggak punya uang. Maka maskanah itu anteng. Anteng itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kemana-mana juga nggak bisa karena memang nggak ada duitnya. Mau apalagi ke mall, nggak ada duit untuk belanja ke sana. Maka indikasinya, jadi orang melarat itu tenang, anteng, diem, tidak ngapa-ngapain. Kalau orang kaya selalu belanja, pergi ke sana kemari. Lah, rata-rata masyarakat Indonesia itu kaya. Setidaknya gayanya gaya. Setidaknya bergaya-gaya orang kaya. Tidak bisa menjadi orang miskin sejati, nggak bisa. Meskipun duitnya pas-pasan, jadi orang miskin sejati nggak bisa. Orang miskin sejati itu kan ya maskanah, anteng dia. Jangankan yang berduitnya, yang tidak berduitnya pun jadi orang kaya kalau di Indonesia. Ya karena sudah terlanjur konsumtif itu budayanya ini. Budayanya konsumtif. Segala-galanya uang dan uang. Beragama pun ya, ibadah pun ya harus pakai uang. Kalau tidak pakai uang tuh rasanya nggak puas ibadah. Kalau ibadah nggak pakai uang rasanya nggak puas. Ustadznya nggak puas lagi. Ayo suruh infak. Itu aja. Itu baru orang ahli ibadah. Kalau ibadah diam, mana ada? Mana ada? Jarang dibicarakan. Wa qala dawu sepu Yunus bin Ubaid, ma minan nas ahadun yakunu min hulisanuhu ala balin
illa ra'aita salaha dzalika fi sa'iri amali. Ma minan nas ora ono iku setengah saking menungso. Ahadun sapa wong suwiji. Yakunu kang ono. Minhu saking ahad. Apa lisanuhu lisane ahad. Ala balid iku ingatase akal pikirane, ingatase atine. Illa ra'aita angin ningali sapa sira. Angin ningali sapa sira salaha dzalika ing baguse mengkono-mengkono sikape ahad fisa iri amalihi ing dalam sekarine amale ahad. Tidak ada di antara manusia seseorang di mana lidahnya berada di balik hatinya. Dipikir, dirasa dulu. Kecuali engkau melihat pada diri orang tersebut ini satu kebaikan pada semua amaliyahnya. Wa qala dawu sapa Al-Hasanu Imam Hasan takallama. Bincang-bincang, diskusi, ngobrol. Kaumun sapa suwiji kaum inda Muawiyah ing dalam sandinge Muawiyah rahimahullah. Wal ahnafu hale utawi Kiai Ahnaf bin Qais iku sakitun iku wong kang menang. Diam aja di antara tokoh-tokoh yang berada di sekeliling Muawiyah ini lagi diskusi. Entah membicarakan apa, tapi Imam Ahnaf bin Qais berdiam diri. Faqala nuli ngucap, nuli takon sapa Muawiyah lahu maring Ahnaf. Ma utawi opo iku laka kaduwe tuan, ya Aba Bahrin. La tatakallamu mboten guneman sapa tuan. Ada apa dengan engkau wahai tuan? Engkau tidak bicara sedikit pun. Faqala nuli jawab sapa Ahnaf. Lahu maring Muawiyah akhsya wedi sapa ingsun. Allah ing Allah in kadzabtu. In kadzibtu. In kadzabtu. Kadzaba yakwibu. In kadzabtu lamun bohong sapa ingsun. Aku takut kalau aku salah bicara. Aku takut kalau aku salah bicara. Wa akhsyalan wedi sapa ingsun ka ing tuan. In sadaqta lamun benar sapa tuan. Jadi diskusi pun ada momennya. Kapan aku mesti diskusi, kapan tidak usah diskusi. Wa qala dawu sapa Abu Bakr no Ayyasin ijtama'a kumpul arba'atu mulukin sapa papat piro-piro raja. Konon ada satu cerita. Ada 4 orang raja berkumpul. Malikul Hindi rupane raja India. Wa Malikus Sini lan raja Cina. Wa Kisra lan Kisra raja Persia. Wa Kaisaru lan kaisar Romawi. Faqala nuli ngucap ahaduhum sapa salah sijine 4 raja. Satu di antara raja itu bicara, ana andamu ala ma qultu wala andamu ala ma lam aqul. Ana utawi ingsun andamu. Iku getun sapa ingsun. Saya menyesal. Alama ing atase ucapan kultu kang wis ngucap sapa ingsun. Kalau aku bicara kemudian aku koreksi lagi, aku pikirkan lagi apa yang ku nyatakan, maka aku seringkali menyesal. Tapi wala andamu orang menyesal, orang getun sapa ingsun alama ing atase omongan. Lam akul kang orang nyampeaken sapa ingsun ing ma. Kalau ada yang tidak aku sampaikan, tidak ada yang aku sesali. Toh tidak sampai keluar, tidak mempengaruhi orang lain. Kalau yang keluar itu kan akhirnya mempengaruhi orang lain. Yang dikhawatirkan pengaruh buruk dari ucapanku ini. Wa qala lan ngucap al-akharu sapa raja yang lain. Ini setuhune ingsun idza takallamtu. Iku ing dalem nalika ngomong sapa ingsun bi kalimatin kelawan siji kalimat. Malakat maka menguasai apa kalimat ni ing ingsun. Seandainya aku menyatakan satu kata, satu kalimat, maka aku terikat olehnya. Dia mengikat aku. Kalimat itu mengikat aku. Ya iya kan posisinya raja. Aku terikat oleh janji-janji, terikat oleh ucapan-ucapanku sendiri. Kalau aku melepaskan diri dari ikatan ucapan mulutku, yaitu kan aku jatuh derajatku. Seorang raja kok sampai bohong, waduh.
seorang raja kok sampai bohong. Ini kan entah kalau yang bohong itu cuma kelasnya Bang Mandor ya tetap aja tetap aja buruk yang namanya bohong tuh. Tapi kalau pangkatnya nggak punya pangkat, anak jalanan, orang jalanan gitu kan, sampai bohong itu kan ya nggak ada yang ngereken lah, omongannya kan nggak ada yang ngereken. Tapi kalau raja kok sampai bohong, itu sudah tiwas direken oleh banyak orang, direken oleh banyak pihak, tiba-tiba tidak sesuai dengan yang dikatakan, yaitu kan menjatuhkan harga diri raja. Walam amlik lan orang wasai sapa ingsun ha ing kalimat. Tapi wa dalam atakallam moko ing dalam nalika lan ing dalam nalika orang ngomong sapa ingsun biha kelawan kalimat. Malaktu maka nguasani sapa ingsun ha ing kalimat. Walam tamlik lan orang nguasani apa kalimat ni ing ingsun. Waqala ngucap asalisu sapa raja yang ketiga. Ajib tu kagum sapa ingsun lil mutakallimi maring wong kang ngomong. Saya merasa aneh, merasa ajib terhadap orang yang bicara. In rojaat lamun berbalik alaihi ingatasi mutakallim kalimatuhu opo kalimati mutakallim. Kalimat itu justru mengarah kepada dirinya sendiri. Darat maka merugikan opo kalimathu ing mutakallim. Darat maka merugikan opo kalimathu ing mutakallim. Tapi wa in tarji wa illam tarji gini ya. Wa in tarji la Allah soab di situ ada lam. Ini kan sudah rojaat. Jadi seandainya ucapan itu justru mengarah kepada pribadinya sendiri, jangan tukang jadi orang, haruslah menjadi orang yang dermawan. Seseorang itu mestilah membangun investasi akhirat, dirinya sendiri gak pernah infak. Nah ini kan namanya berbalik kepada diri sendiri. Berbalik kepada diri. Jadi orang itu mesti dermawan, karena orang bakhil itu nantinya begini. Anda infaklah. Nah, yang ngomong tidak pernah infak. Ini kan rojaat. Itu namanya ucapan rojaat. Barang siapa tidak pernah infak, jangan sampai kesini. Ini kan berbalik ke dirinya sendiri. Misalkan yang bicara tersebut tidak pernah infak, ini kan berbalik kepada dirinya. Itu kan bikin jatuh kan, merugikan dirinya sendiri. Tapi seandainya ucapan itu tidak berbalik kepada dirinya, memang dia pun suka infak. Ayo ngaji, ngajak orang lain supaya ngaji. Memang sayanya pun misalkan senang ngaji, misalkan lam tanfa moko ora manfaati apa kalimat hu ing wong mau. Kata orang yang ketiga, wa qala dau sapa ar-rabi'u. Ini sih punya opini, masing-masing raja ini punya opini. Wa qala ngucap sapa ar-rabi'u raja kang kaping 4. Ana utawi ingsun ala raddima ing atasi menyangkal omongan, menyangkal ucapan. Lam akul kang orang ngomong sapa ingsun ing mah. Tuh, hanya di hati bicara, hatiku ini bicara. Belum aku sampaikan melalui mulut. Ini lebih mudah aku sangkal. Akdaru iku luwih mampu mini tinimbang ingsun ala raddima ing atase menyangkal ucapan. Ucapan kultu kang ngucap sapa ingsun. Kalau sudah keluar dari mulut, aku mau menyangkal gimana? Apalagi kalau sudah sign kan, udah pakai sign tanda tangan, mau menyangkal gimana? Ucapan ada rekamannya, ada tulisannya, ada materinya, ada tanda tangannya, mau nyangkal gimana? Sampai pengadilan manapun tidak bisa disangkal kan? Kalau kita sudah ngomong suatu pernyataan itu direkam,
dicatat pakai materai, ada tanda tangannya, nyangkalnya gimana? Nggak bisa disangkal sudah. Nggak bisa disangkal. Kalau belum apa-apa, sekedar ucapan gitu di dalam hati, mudah disangkal. Kalau belum ada materai, wah ya gampang itu sih. Belum ada tanda tangan, gampang. Wakilah dikatakan akoma, bertahan sepuh Al-Mansur bin Mu'taz. Lam yatakallam halih orang ngomong sepuh Al-Mansur di kalimatin kelawan siji kalimat. Ba'dal isya'i ing dalam suwise isya al-akhirati kang akhir. Arba'ina ing dalam zaman 40 apane sanatan tahun. Waduh, 40 tahun sehabis isya ya sudah nggak bicara. Kalau tidak mutolaah ya belajar ke tadarus Quran ke atau sekedar tidur terserah. Jadi 40 tahun tidak ngobrol. Kalau selepas isya itu nggak ada ngobrol. Selesai ngaji ya sudah tidur gitu aja. Wakilah dikatakan mata kalama orang tahu ngobrol sepo Ar-Rabi'u. Sepo Imam Rabi' bin Khaitham bikalami dunia kelawan obrolan duniawi. Boro-boro ngobrol ini kira-kira yang menang siapa nih? Calonnya siapa? Yang menang siapa nih? Itu aja yang diobrolkan. Itu aja, Masya Allah. Kira-kira kandidatnya siapa nih yang kuat nih di Cirebon, siapa? Yang kuat siapa kandidatnya? Calon bupati mana nih yang menang nih kira-kira? Itu terus yang dibicarakan. Apa nggak capek? Obrolan dunia pun beraneka ragam sebenarnya. Obrolan duniawi itu mau bicara tentang bisnis kek, hobi, bicara tentang hobi kek, tapi kan harus ada variasi. Kalau yang dibicarakan cuma calon bupati, calon legislatif, apa nggak capek ngobrol itu terus? Sekali-kali ngobrol semut kah? Itu kan anggaplah itu dianggap ilmu duniawi lah. Tapi jarang. Ini ironis. Sesama obrolan duniawi, adakah diantara kita ngobrol, ini bisnis yang lagi enak kira-kira apa dalam masa pandemi kayak gini ini? Ini batik lagi jatuh nih, batik ini apa nih? Jadi jualan pancingan aja dah, dagang onderdil sepeda kah? Ngobrol kan enak apa aja kan? Tidak harus tentang bupati, pak pati. Nggak harus itu aja. Banyak obrolan duniawi itu banyak. Bosan. Yang dibicarakan cuma itu doang. Apa nggak bosan ngobrolnya cuma itu? Allah menyediakan fasilitas dunia kan banyak. Ya kan? Menyediakan fasilitas dunia ini banyak. Kenapa yang diobrolkan cuma legislatif, anggota dewan? Itu aja. Imam Rabi' sih tidak mau bicara tentang hal-hal tersebut, nggak mau. Duniawi itu. Obrolan duniawi tidak mau. Berapa lama tidak mau ngobrol duniawi? Isyrina sanatan. Karena saking fokusnya. Nah, ini kita bandingkan kan. Lah kita lihat di kampus jurusannya jurusan pendidikan, jurusannya tarbiyah. Ya tidak membicarakan diskusi keilmuan, yang dibicarakan adalah sertifikasi. Apa tidak capek, apa tidak pening kepala ini? Di kampus yang dibicarakan kok sertifikasi. Idealnya mahasiswa itu kan bicara tentang keilmuan kan? Bukan bicara tentang sertifikasi. Santri kok yang dibicarakan cuma itu doang, apa nggak bosan? Kalau sudah monoton begitu tuh, aduh bosan. Maka udah bosan aja. Imam Rabi' itu bosan. Ketemu dengan komunitas ini yang diobrolkan komunikasi. Komunitas yang beda lagi ngobrolnya tentang calon bupati lagi, capek.
topiknya gitu-gitu terus. Bosan. Imam siapa ini, siapa tadi? Imam Robi. Topiknya gitu-gitu terus, bosan. Bicara nonton berita di televisi pun ya begitu-begitu. Wali sih ini, wali Robi ini. Robi bin Faisal. Wali. Jadi wali itu aduh. Orang kan taunya ngaji cuma gitu-gitu doang, bosan. Orang kan taunya begitu kan. Apa sih agama itu kan yang penting sholat benar, wirid, istighosah, doa, itu aja kan yang namanya agama. Bosan cuma gitu-gitu doang. Kalau Imam Robi beda. Bosan nonton televisi yang diobrolkan itu lagi. Bosan sampai dia tidak mau membicarakan obrolan duniawi isrina ing dalam 20 sanatan tahunnya. Wa kana lan ono sapa Ar-Rabi iku idza asbaha, iku ing dalam nalika manjing esuk sapa Rabi. Wa doa moko naruh nyelehaken sapa Rabi dawatan ing wadah mangsi. Wa kirtasan lan kertas. Ada pulpen, ada kertasnya. Wa kullama wa qalaman lan ing satu pena, ada wadah mangsi, ada kertas, ada penanya. Fa kullu ma moko utawi saben-saben ucapan takallama kang ngomong sapa Rabi bin Khaisam, kataba iku mencatat sapa Ar-Rabi. Summa yuhasibu nuli mengkoreksi sapa Ar-Rabi nafsahu ing awak dheweke Rabi indal masai ing dalem nalikane wayah sore. Ada kalkulasinya. Loh, pedagang yang ideal tuh ya pagi buka warung, buka toko, sore tutup, malamnya diintrospeksi. Jualan hari ini dapat berapa? Modal berapa, dapat uangnya berapa. Kenapa kok hasilnya hari ini lebih sedikit dari yang kemarin? Ada introspeksinya. Pedagang itu yang menentukan dia sukses. Ada introspeksinya. Kalau akhlak soal sablon biasanya rame, kok orang rame sablon.